Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang hukum Mendel. Kalau di video sebelumnya adalah tentang hukum Mendel 1 atau hukum segregasi ya, atau hukum pemisahan gen pada alel. Sedangkan sekarang kalau hukum Mendel yang kedua adalah hukum asortasi bebas, atau cukup ditulis dengan hukum asortasi. Oke, jadi apa itu hukum Mendel 2? Hukum Mendel 2 disebut juga sebagai hukum berpasangan gen secara bebas, atau istilah lainnya adalah asortasi. Kenapa begitu? Penjelasannya yuk kita pelajari. Jadi hukum Mendel 2 ini secara garis besar mengatakan bahwasanya setiap gen di dalam gamet itu akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Jadi yang perlu kalian ingat, kemarin di hukum Mendel 1 itu kan kita sudah mempelajari bahwasanya gen yang terdapat di dalam alel yang merupakan sepasang itu ketika terjadi pembentukan gamet pada pembelahan meiosis itu kan mereka berpisah. Nah, kemudian nanti itu kan gen tersebut, gen yang ada di dalam gamet tersebut ketika melakukan fertilisasi dan membentuk individu baru, itu kan terjadi pertemuan antara satu gamet dari jantan dengan gamet dari betina. Nah, gen-gen yang ada di dalam gamet itulah yang kemudian akan bergabung atau berasortasi secara bebas, meskipun ada catatan. Apa catatannya? Di bawah ini. Jadi jika dua individu itu memiliki dua macam sifat atau lebih, maka penurunan sifat yang satu tidak tergantung atau tidak mempengaruhi sifat yang lain dari gen yang bukan alelnya. Jadi bebasnya di sini jika masih satu alel ya. Kalau beda alel tetap tidak bisa saling mempengaruhi. Dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Nah, hal ini menjelaskan bahwasanya gen yang menentukan, misalkan saja saya di sini saya contohkan adalah tinggi tanaman dengan warna bunga. Ini kan dua gen yang berbeda. Satu gen adalah tinggi tanaman dan satu lagi adalah gen warna bunga. Kedua gen tersebut tidak saling mempengaruhi karena memang mereka bukan sealel gitu. Tinggi tanaman maka akan mempengaruhi gen sealelnya terkait dengan tinggi tanaman, misalkan T besar dengan T kecil. Warna bunga misalkan ungu, berarti U besar dengan U kecil. Tetapi T tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi U. Demikian juga sebaliknya. Di sini saya contohkan ya, misal ada genotip A besar A kecil, maka A besar dan A kecil saya beri warna biru, serta B besar B kecil saya berikan warna merah di sini. Mereka kan akan memisah pada saat terjadi hukum Mendel yang pertama, ya, pemisahan gen pada saat pembentukan gamet. Kemudian kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas, tetapi tidak saling mempengaruhi. Yang dipengaruhi adalah sealelnya, tidak bisa mempengaruhi beda alel. Nah, gamet yang terbentuk kemungkinan akan memiliki sifat adalah A besar bergabung dengan B besar, membentuk A besar B besar. A besar akan bergabung dengan B kecil, membentuk A besar B kecil. A kecil ini akan bergabung dengan B besar, membentuk A kecil B besar, dan A kecil dengan B kecil akan membentuk A kecil B kecil. Nah, hukum Mendel 2 ini bisa dijelaskan dengan persilangan dihibrid atau lebih ya, mungkin trihibrid. Sekarang kita masuk ke contohnya. Untuk persilangan dihibrid seperti yang sudah kita pelajari di beberapa video sebelumnya, bahwasanya D artinya adalah dua, hibrid adalah persilangan ya, atau perkawinan antar dua individu yang memiliki dua sifat beda. Contohnya di sini adalah kita punya indukan yang pertama atau parental pertama atau P1 dari bunga betinanya itu biji bulat kuning, disilangkan dengan induk jantan yang bijinya keriput hijau. Nah, ini fenotipnya ya. Sekarang kalau kita tulis genotipnya, jika ternyata sifat bulat dan kuning ini dominan, sedangkan keriput dan hijau ini resesif, berarti bulat kita simbolkan B besar B besar, kuningnya K besar K besar. Kebalikannya, karena biji keriput hijau ini resesif, berarti adalah B kecil B kecil,
K kecil, K kecil. Kalau kalian menulis tangan, hati-hati ya membedakan antara huruf K besar dengan huruf K kecil. Jangan hanya berdasarkan ukurannya ya. Ingat pelajaran di SDMI, jadi ada cara menulis huruf K kapital dan huruf kecil. Nah, dari sini kemudian kita cari gametnya itu. Gamet 1 atau G1. Nah, G1-nya dengan cara kita nyarinya seperti ini. B dengan K besar ya. Kemudian sama B besar dengan K besar. Ini juga begitu. B besar dengan K besar. Ini B besar dengan K besar. Lantas untuk individu yang jantan, B kecil, K kecil, B kecil, K kecil lagi, karena memang sama. B kecil, K kecil, B kecil, K kecil. Karena memang gametnya ini keempat-empatnya sama, baik pada individu betina maupun jantan, maka kita cukup tulis 1. Yang 3 nggak perlu ya, karena sama semua. Sehingga akhirnya G1-nya, gamet 1-nya tinggal B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Nanti kalau kalian menjawab soal dari Bapak Ibu guru kalian, tidak usah ditulis selengkap ini ya, cukup langsung B besar, K besar, B kecil, K kecil. Ini saya hanya mengemukakan runutnya biar kalian paham konsep dasarnya. Oke, selanjutnya setelah gamet kita cari tahu, maka selanjutnya adalah kita mencari tahu filial 1 yang dihasilkan dengan cara B besar dengan B kecil, kemudian K dengan sesama K ya, berarti K besar, K kecil. Ini fenotipnya apa nih? Di sini ada huruf B besar dan ada huruf K besar. Dominan. B kecil sama K kecilnya resesif, berarti kalah ya. B besar itu adalah bulat, K besar adalah kuning, sehingga bijinya adalah bulat kuning. Sebanyak berapa? 100%. Jadi 100% filial 1 itu biji yang dihasilkan adalah bulat serta berwarna kuning. Nah, selanjutnya setelah F1 kita lanjutkan ya ke parental 2. Adalah dengan cara kita menyilangkan F1 dengan sesama F1. F1-nya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini betina, kemudian yang sebelah sini jantan. Hilangkan dengan sama B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini genotipnya. Nah, sekarang kita cari gametnya. Gamet 2 atau G2. Dan cara seperti apa? B besar dengan K besar. Setelahnya adalah B besar dengan K kecil. B besar selesai ya. Sekarang kita pindah ke B kecil. B kecil dengan K besar. Satu lagi B kecil dengan K kecil. Demikian juga pada gamet untuk individu yang jantan, karena sama persis, berarti kita tinggal tulis sama B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, ini kalian bisa langsung menggabungkan pertemuan gamet jantan dengan gamet betina satu persatu seperti ini. Nanti dilanjutkan ke B besar K kecil, diberi tanda panah ke semuanya, cuman memang terlihat nanti akan agak ruwet gitu ya. Oleh karena itu lebih enak kalau untuk penentuan F2 kita gunakan diagram papan catur. Ini betina ya, yang ini jantan. Kita masukkan satu persatu gametnya. Oke, kita masukkan satu persatu gametnya ya. Gamet dari betina adalah ini. B besar, B kecil, K kecil. Oke, selanjutnya gamet yang jantan. B besar, K besar, B kecil, K kecil. Sudah, kita lakukan fertilisasi ya. Kita lakukan pembuahan pertemuan antara gamet jantan dengan gamet betina dengan gen masing-masing. Maka B besar,
K besar, K besar. Nih, B besar, B besar, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Dah, terakhir ya. Kalian bisa membuatnya sendiri, gampang, tinggal menggabungkan antara gamet jantan dengan gamet betina. Sekarang kita cari perbandingan fenotipnya ya. Untuk mempermudah, mungkin ini kita bikin kode untuk fenotipnya ya. B besar, B besar, K besar, K besar. Ini tuh kan B besar itu bulat ya, K besar kuning. Berarti kan bulat kuning. Untuk tidak double counting atau double penghitungan, maka yang sudah kita terjemahkan ke fenotipnya kita coret ya. Jadi tinggal bulat kuning. Kemudian ini juga K besar, K kecil, berarti yang menang adalah yang kuning. Selanjutnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sama, ini adalah bulat kuning. Selanjutnya ini sama ya, bulat kuning juga. B besar ada, K besar ada, berarti dia bulat kuning juga. Ini B besar, K kecil, berarti bulat hijau. Ya, B besar, K besar, berarti bulat kuning. Sedangkan B besar, ini K kecil, berarti bulat hijau. Lantas ini bulat kuning. B besar, ini K besar, berarti bulat kuning. B kecil, K besar, berarti keriput kuning. Nah, B kecil, K besar sama, dia adalah B kecil itu kan keriput, K besarnya kuning. Bulat kuning, sip. Yang ini bulat hijau. Ya, lantas B kecil, K besar, berarti keriput kuning. Dan yang terakhir adalah keriput hijau. Nah, dari sini kita bisa tuliskan ya, ada bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Oke ya, jadi bulat kuning ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bulat kuning ada 9. Kemudian bulat hijau ada 1, 2, 3. Lantas keriput kuning ada 1, 2, 3 juga. Keriput hijau nih terakhir ya, 1. Berarti perbandingan fenotip pada dihibrid itu adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kalau perbandingan fenotip pada monohibrid adalah 3 banding 1 ya. Oke. Untuk mengingatnya yang mudah adalah karena memang pada persilangan dihibrid itu ada 2 sifat gitu ya. Ada 2 sifat yang berbeda. Nih, bulat dominan ya, kemudian kuning dominan. Hijaunya resesif, keriputnya resesif. Jadi separuh dominan, separuh resesif. Itu masing-masing 3. Lah, 3 kali 3 berapa? 9. Itu dominan keduanya. Baru yang ketemu sama-sama resesif, keriput hijau itu 1. Tetapi kalau kalian menghafal mungkin akan gampang lupa ya. Tapi kalau kalian paham konsep dasar seperti ini, kalian akan bisa mencari dengan sangat cepat. Paham? Ya. Sedangkan kalau untuk perbandingan genotip, karena memang ada 16 individu gitu ya. Perbandingan genotipnya itu B besar, B besar, K besar, K besar, itu jumlahnya hanya ada 1. Oke, jadi perbandingan genotip dari 16 individu ini ada 9 genotip ya. Nah, kalian bisa baca sendiri nih. Dengan jumlah masing-masing sudah saya tuliskan di bagian belakangnya ya. Sehingga
dihasilkan total perbandingannya, saya tuliskan di sini ya, perbandingan genotipnya itu adalah, jadi ini saya tadi nulisnya ini acak ya, padahal sebenarnya kalau perbandingan genotip itu cara mengingatnya mudah, 1:2:1, kemudian setelah itu adalah 2:4:2, balik lagi 1:2:1. Jadi polanya sama ya, antara depan dengan belakang ini 1:2:1, yang tengahnya gabungan keduanya atau 2 kali lipatnya. Ini adalah perbandingan genotip dari persilangan dihibrid. Kalau perbandingan fenotipnya adalah 9:3:3:1. Jadi ini dari sinilah kemudian Mendel bisa menyimpulkan bahwasanya ketika pembentukan individu baru, gen-gen yang kemudian menyatu kembali karena terjadinya proses pembuahan, penggabungan antara gamet jantan dengan gamet betina itu berlangsung secara bebas. Bebasnya adalah mempengaruhi sealel ya. Kalau beda alel, beda sifat tidak dipengaruhi. Seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.